Halo, jumpa lagi di channel ini. Kali ini aku akan bahas saham SGRO atau Sampurna Agro. Kita kan identik, nama Sampurna itu identik dengan rokok ya, tapi kali ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan rokok. Sampurna Agro ini adalah perusahaan kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit. Jadi mereka jualnya ya ininya, minyak kelapa sawitnya. Ini di fotonya juga udah terlihat ya. Ada pekerja yang sedang membawa buah kelapa sawit. Ini websitenya sampurnaagro.com. Jadi di sini kita bisa lihat informasi ya, berbagai informasi mengenai Sampurna Agro dari profil dan lain-lainnya ya. Kita juga bisa lihat laporan keuangan, harga saham, laporan tahunan. Nah, jadi kita bisa download laporan tahunannya ini, gitu, yang terbaru ya. Dan kita bisa pilih nih, dari tahun 2007. Juga ada laporan keuangan. Nah, ini produknya mereka itu ada sawit, ini ada sagu ya, Primat Struts itu sagu. Kalau Sriwijaya itu kita lihat dulu ya. Ini, oh, benih sawit. Kalau ini benih sawit. Oke. Nah, hubungan investor kita bisa lihat informasi keuangan dan lain-lain ya. Kalau laporan keuangannya di sini. Nah, di paling bawah ya. Nah, ini dia. Dari tahun 2007. Gitu. Nah, nanti kalian bisa ngecek sendiri di websitenya sampurnaagro.com. Kita langsung lihat ke bagian eh, apa namanya, singkatnya aja ya. Profil singkatnya aja di halaman idx.co.id, bagian PT Sampurna Agro Tbk. Mereka IPO tahun 2007. Nah, mereka bisnisnya perkebunan dan tanaman pangan, sawit dan sagu. Tapi untuk sementara ini pendapatan terbesarnya dari sawit. Nah, ini jajaran direksi dan komisaris. Ini pemegang sahamnya. Menariknya masyarakat maksimal kisaran sekitar 30% ya. Jadi ini bagus banget. Nggak terlalu banyak. Tapi meskipun itu masih agak lumayan banyak, 30% pas lah ya. Kalau sampai 40% itu terlalu banyak. Jadi mereka bisa melakukan right issue dan lain-lain. Pengendalinya Sampurna Agri Resource 69%. Oke, ini anak-anak usahanya. Kita langsung masuk ke laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangannya ya. Yang paling terakhir 30 September atau kuartal 3 di tahun 2022. Ini aset lancarnya. Totalnya ada sekitar 2 triliun ya. Karena semua angka di sini dikali 1 juta. Jadi ini 2 triliun. Kita lihat lagi yang paling besar itu persediaan 947 miliar. Kedua yang terbesar uang cash ya. Uang cashnya itu 300 miliar. Yang ketiga piutang usaha. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Nah, utang jangka pendek mereka itu 1,5 triliun. Masih lebih besar aset lancar ya, 2 triliun. Jadi, utang jangka pendek mereka bisa ditutupi oleh aset lancar. Jadi, aman utang jangka pendek mereka. Paling besar itu utang usaha ya. Justru utang banknya kosong. Ini bagus banget. Jadi, tidak perlu bayar bunga. Ini benar-benar aman lah ya. Namun di sini ada utang obligasi, sukuk ijarah, utang bank jangka panjang. Nah, ini jumlahnya kecil sih, nggak banyak. Oke lah, aman lah. Utang jangka panjangnya ada di sini 1 triliun, ini cukup besar ya, 1 triliun. Ada utang obligasi juga 700 miliar. Ini juga utang nih, sukuk ijarah. Mungkin ini lebih tepatnya utang ke bank syariah kali, tapi dalam bentuk sukuk ijarah. Tapi kalau mau lihat detailnya di halaman di nomor 22. Tapi nggak perlu lah ya. Jadi total-total
total utang aja ya, langsung total utang mereka 5,2 triliun, kita bandingkan dengan ekuitas 5,1 triliun. Wah, ini hampir sama ya, karena mereka beratnya di utang jangka panjangnya dan utang obligasi, dan ada sukuk ijarah. Ini jatuh tempo dalam 1 tahun loh. Ini harus lunas nih. Tapi kita lihat omsetnya berapa. Omsetnya 3 triliun. Untuk menutupi total utang mereka yang jangka panjang ini lumayan sulit loh. Apalagi di plus utang yang jangka pendek ya. Total utangnya 5,2 triliun. Untuk omset yang hanya sebesar 3,9 triliun itu berat. Jadi resikonya menengah nih ya untuk utang jangka panjangnya, karena ini jatuh tempo dalam 1 tahun nih, 1 tahun kemudian. Ini berat, ini ada plus bunganya juga pasti. Oke, jadi dari sisi utang mereka resikonya menengah, jadi hati-hati aja. Penjualan mereka naiknya tipis banget ya, karena mereka perkebunan ya. Dan ada isu soal ini, Eropa itu tidak akan membeli produk hasil pembukaan lahan hutan. Jadi semua produk hasil pembukaan lahan hutan baru, Eropa nggak mau beli. Jadi untuk perkebunan menambahkan omset itu agak sulit. Mereka jadi harus main di hilirisasi. Jadi ini nggak mungkin buka lahan kalau mereka mau nembak ke pasar Eropa. Jadi kalau mereka masih berkutat untuk jual barang mentah atau sawit mentah, mereka harus buka lahan kalau mau omsetnya naik. Tapi problemnya kan Eropa nahan itu kan. Nah, jadi ini kalau hanya perkebunan toh ini agak sulit nih, kecuali mereka ada bisnis hilirisasinya. Hilirnya apa gitu kan? Apakah jadi minyak goreng atau jadi apa? Dan di sini beban pokok penjualan turun ya. Turun. Ya, aku udah catat bebannya turun, beban pokoknya turun. Ini karena beban turunnya itu karena eh, bukan karena transportasi dan lain-lain turun dong sebenarnya. Itu karena ada pengurangan ya. Coba kita cari nomor 27 ya. Nah, ini dia. Nah, ini nih. Saldo akhir. Jadi ada saldo akhir minyak mentah sawitnya itu berkurang. Jadi bukan karena beban administrasi berkurang, nih beban pemeliharaan masih sama, beban panen naik, alokasi naik. Ini lebih ke seperti stok, ya kan? Jadi agak aneh ini, aku nggak ngerti maksudnya. Kayaknya ini kayak berhubungan dengan stok. Lihat catatan 6. Kita lihat catatan 6. 6. Nah, dia persediaan kan, benar kan? Persediaan. Catatan 27. Persediaan. Ini hubungannya dengan stok. Jadi bukan beban biaya yang berkurang. Jadi ini pendapatannya ini agak-agak mau menipu gitu ya. Bukan menipu sih sebenarnya. Jadi cuman stoknya aja yang dikurangin. Jadi kesannya laba brutonya naik. Padahal omsetnya naiknya dikit banget. Tipis lah. Jadi laba bruto efeknya naik ya, 1,1 triliun menjadi 1,5 triliun. Jadi jadi sampai ke laba bersihnya ini 521 miliar naik ke 809 miliar. Ini berkurangnya karena stok aja. Kalau misalnya stok yang nggak dikurangin, ini nilainya pasti sama 500 miliaran. Jadi tidak ada pertumbuhan omset dan laba bersih yang signifikan secara operasional. Jadi laporan laba rugi mereka ini biasa aja lah ya. Justru tidak mengalami peningkatan omset
hanya sedikit banget. Kita masuk ke bagian arus kas positif ya. Bayaran kepada pemasoknya kecil banget, maka arus kas mereka positif. Dan utang mereka kan tinggi. Kalau utang mereka tinggi, biasanya mereka akan bayar dengan cara pinjam utang lagi. Nah, benar kan? Perolehan utang bank. Jadi setiap perusahaan yang utangnya banyak dan uang cashnya dikit, pasti di bagian pendanaan arus cash ini ada utang bank tambahan. Dan biasanya setiap tahun bertambah besar kalau jumlah utangnya itu besar. Ini contohnya ini nih. Tahun lalu cuma segini kan, 500 miliar, 200 miliar. Tapi tahun ini jadi naik, 800 miliar, 500 miliar. Kalau jumlah utangnya besar ini setiap tahun akan naik terus. Karena bisnisnya itu kekurangan uang cash. Apalagi kalau misalnya omset mereka itu kecil. Ini omset mereka naiknya tumbuhnya pelan ya. Dan omset mereka tuh di bawah hutang. Misalnya omset mereka 3,9 triliun. Tapi utang mereka totalnya itu 5,2 triliun. Ini kecil. Jadi lebih besar utangnya dibanding omsetnya. Ini bahaya. So, jadi kesimpulan dari laporan keuangan kuartal 3 ini kurang memuaskan lah ya. Dan agak bahaya dari sisi utang dalam waktu jangka panjang ya. Kalau nggak diberesin dari sisi omset, ini bahaya. Omsetnya harus naik nih, PR-nya di situ. Jadi PR-nya bukan jual kebun lagi, hasil kebun lagi, mereka harus jual produk hilir ya kali ya. Nah, ini kinerja tahunan mereka selalu positif. Dari sisi ekuitas selalu naik karena menghasilkan laba bersih. Namun di tahun 2020 mereka mengalami kerugian bukan karena COVID ya, tapi karena ada biaya provisi yang mengakibatkan mereka rugi. Itu jumlahnya lumayan, sekitar 300 miliar. Harusnya mereka positifnya sekitar ini nih, sekitar 30 sampai 60 miliar. Tapi karena ada biaya provisi, akhirnya mereka jadi rugi. Secara operasional mereka untung. Ini arus kasnya aja mereka untung ya. Gitu. Pertumbuhan omsetnya naik turun, tapi di 2021 mereka naik tinggi karena harga CPO itu naik. Jadi mereka cuannya dari situ, dari harga CPO yang naik. Mungkin secara volume mereka naik sedikit kali ya, nggak begitu banyak. Ini karena diuntungkan dari harga CPO yang naik aja. Naiknya bisa sampai 2 kali lipat lebih. Gitu sih. Nggak ada yang spesial, tapi bisnis ini sebenarnya lebih tepatnya berjalan dengan positif, namun mereka ada potensi yang tadi ini utangnya besar. Ya, utangnya besar. Terutama di bagian jangka panjangnya. Ada obligasi, ada utang bank yang berbunga kan. Terus karena uang cash yang merugikan lagi karena uang cashnya juga sedikit. 400 miliar, ini pun uang cash dari bank, bukan dari hasil mungkin ada dari hasil operasional, cuman kepake buat bayar utang aja gitu kan. Yang ada operasional mereka juga ada. Nah, ini dari operasional 700 miliar ini kan pakai buat bayar utang. Jadi sebenarnya cash mereka nol. Kalau cash mereka nol, mau nggak mau mereka pinjam lagi gitu. Ya, dari kinerja tahunan mereka biasa ya, biasa banget. Tapi kalau kita lebih teliti lebih dalam, mereka ada, seperti yang aku bilang tadi, mereka ada potensi bahaya di sisi utang dan omset yang kecil. Oke, kita langsung ke valuasi di harga terakhir yang aku catat ya, itu di harga 2100 mengakibatkan PE rasionya 3,55 kali, PVBR-nya 0,76 kali, dividend yield mereka 4,29%. Jadi karena
2021 ini mereka untung banyak, ini 800, ini laba bersihnya 800 miliar, paling tinggi ya. Ya, belum tahun-tahun sebelumnya belum pernah. Jadi ini karena merasa laba bersihnya paling tinggi, mereka bayar dividennya tinggi. Menariknya, return on equity mereka 20% lebih. Menariknya di situ mungkin karena ini tadi ada beban turunnya bukan karena biaya yang turun, tapi ada stok yang berkurang ya. Aku nggak ngerti gimana mekanismenya, tapi stok yang berkurang jadi seakan-akan bebannya turun. Mungkin kalau teman-teman yang ngerti bisa tulis di kolom komentar. Tapi overall kenaikannya lamban, jadi kurang menarik gitu. Ini lah omsetnya aja naik turun. Ini naik banyak karena diuntungkan harga sawit yang naik. Oke, ini laba bersih juga naik turun, jadi biasa banget kinerja tahunan mereka. Jadi mereka pantas mendapatkan valuasi yang murah. Valuasi mereka murah karena kinerja mereka kurang menarik gitu. Jadi ini sebenarnya valuasi murah, tapi memang mereka pantas mendapatkan valuasi yang murah karena valuasinya kurang menarik. Ini aku harus berulang kali ya. Jadi murah belum tentu bagus. Bisa aja murah karena memang kinerjanya biasa aja atau kurang menarik. Gitu. Oke, ini presentasi mereka 16 September 2022, paparan pabrik atau public expose. Kita lihat apakah mereka ada strategi yang bisa mengubah masa depan mereka. Kalau mereka nggak ada strategi yang mengubah masa depan mereka, ya udah tinggalin aja lah ya. Meskipun mereka murah, jangan masuk. Ini sejarah mereka ya. Melakukan aksi korporasi dengan merilis obligasi dan sukuk. Oh ya, ini mereka kekurangan uang cash, akibatnya mereka ini pakai menerbitkan obligasi. Ini 2 kali, 2021 juga pernah. Ya, mereka kekurangan uang cash. Sampurna Agri, public. Manajemen yang profesional. Sampurna harusnya memang profesional ya. Jadi kita nggak usah ragukan lagi. Kalau kalian merasa ragu ya tinggal ketik nama mereka di Google. Jadi nama mereka spasi skandal atau nama mereka spasi kasus. Nanti keluar semua. Kalau misalnya nggak ada kasus yang aneh-aneh ya berarti aman. Nah, ini lahan kali ya, wilayah operasional dan pengembangan. Ini mouse-ku agak aneh nih. Oke. Lahan sekian yang tertanam sekian di Kalimantan. Ada lahan sekian tertanam sekian. Ini ada ininya enggak ya? Hijau artinya apa, yang merah artinya apa? Oh, ini karet, yang karet hijau. Jadi masih banyak lahan kosongnya sebenarnya ya. Ini hampir penuh. Minyak sawit, sagu pendapatannya kecil. Minyak sawit yang paling banyak. Ini hampir penuh, ini hampir penuh. Ini karet. Oke, ini ada, kalau misalnya mereka bisa penuhi semuanya, ini masih bisa 2 kali lipat lagi. Ini masih sekitar 10 hektar lagi bisa ditanam. Ini bisa sekitar 20 hektar lagi. Ini masih banyak. Jadi mereka masih ada ruang pertumbuhan ya, masih banyak lahan kosongnya. Profil perkebunan sawit. Ya, Kalimantan dan Sumatera ya. Sumatera mulai mengecil, Kalimantan mulai membesar. Dan sudah mulai melandai karena nggak boleh mengurangi hutan ya. Tren produksi mereka naik turun. Oh, ini sosial segala macam lewatin aja. Harga minyak sawit masih tetap solid. Ya, naik turun ya. Sempat ke 6.000 apa 7.000, ini pakai ringgit Malaysia ya.
Malaysia Ringgit MYR. Terakhir aku lihat masih di 4 ribuan. Kemarin aku lihat 4.100 sekian. Tapi dari harga dibandingkan harga 2019, 2020, 2018, ini mereka kisaran harga 2.000 sampai 3.000. Tapi di 2022 mereka sampai kisaran 4 ribuan. Sempat turun ke 3.000 memang, tapi tetap harganya lebih tinggi. Selisih harga minyak kedelai dengan harga minyak sawit kembali melebar. Jadi soya oil future, ini soya oil yang warna merah, mahal ya. CPO future murah. Jadi tentu saja orang akan memakai CPO kalau murah ya. Itu artinya bagus. Daripada gue beli ini, lebih baik gue beli minyak ini gitu. Jadi artinya bagus. Harga komoditas ya. Jadi mereka harapannya ini cuman harga komoditas saja. Kenaikan harga. Jadi bukan karena peningkatan omset atau bukan karena peningkatan volume penjualan sih, lebih ke kenaikan harga. Minum dulu. Cuaca membaik. Kita cari tahu informasi tentang strategi mereka ya, sama harapan mereka di masa depan gimana gitu. Jangan mengandalkan kenaikan harga. Thank you, wah berarti nggak ada strategi nih. Mungkin kita bisa lihat di tanya jawab. Presentasi mereka cuman historical ya, sama ini sih. Ini penting sih. Justru ini informasi yang paling penting untuk melihat mereka bisa bertumbuh lebih banyak atau tidak. Ini karet ada nih. Karet masih bisa dinaikin, tapi pendapatan mereka kecil kalau dari karet. Kita lihat aja ya. Penjualan di nomor 26. Nah ini dia. Nah sawit yang paling banyak tetap justru sawitnya turun. Yang naik itu kecambah. Kecambah itu yang mungkin sawit kali ya. Yang lain-lainnya 24. Nah lain-lain itu tepung sagu dan lain-lain, karet juga mungkin kali ya. Ya ini kecil sekali sawit mereka yang paling banyak. Oke, kita langsung masuk tanya jawab aja ya. Tanya jawabnya tulisannya kecil banget. Oke. Melihat kondisi saat ini, bagaimana manajemen melihat pasar CPO ke depannya, terutama setelah koreksi harga CPO yang telah terjadi? Demand masih tetap ada sih, cuman nggak banyak-banyak banget, pasti ya. Masih cukup stabil, mereka bilang. Minyak kedelai, harga CPO sangat atraktif untuk di segmen minyak nabati. Jadi dari sisi supply dan demand masih stabil. Kemudian dari dua sisi harga, CPO memiliki harga yang kompetitif jika dibandingkan dengan minyak nabati lain. Dengan dua hal itu utama ini kami meyakini prospek CPO ke depannya masih akan tetap sangat baik. Ini masih oke, cuman nggak ibaratnya kalau oke banget nggak, cuman oke aja gitu. Adakah rencana manajemen untuk eksplorisasi peluang bisnis di downstream dan bahan bakar? Nah ini pertanyaan bagus nomor 2. Apakah ada produk hilir? Terkait rencana peluang bisnis downstream, opsi ini selalu terbuka dan kami lakukan analisa. Akan tetapi untuk kapasitas produksi biodiesel Indonesia sendiri saat ini sebenarnya sudah mencukupi dari kapasitas yang dibutuhkan, sehingga untuk bisnis downstream di biodiesel untuk sementara waktu perseroan belum ada ke arah sana. Oke.
Namun kami terbuka untuk melihat kemungkinan-kemungkinan industri yang lain di sisi downstream yang dapat kami masuki. Jadi mereka masih coba-coba cari ya. Ini bagus. Ini karena pertanyaan bagus, akhirnya ada jawaban yang bagus, informasi yang bagus. Jadi mereka sebenarnya lagi cari-cari juga produk hilir apa yang ingin mereka masuki. Karena nggak selamanya perkebunan itu bagus. Ini oke nih. Mereka lagi cari-cari. Cuma belum ketemu. Masalahnya belum ketemu aja. Soal ketemunya berapa tahun kemudian kita tidak tahu. Bagaimana dengan target produksi dan capex 2023 nih untuk tahun ini ya? Persoalan sedang dalam proses penyusunan budget sehingga public expose belum tahu ya. Kondisi curah hujan yang sangat baik dalam 2 tahun terakhir ini, kami melihat untuk tahun ke depan produksi akan lebih baik dibandingkan dengan tahun ini. Oke? Sedikit gambaran ya. Seperti 2022, seperti yang kami ketahui di awal tahun ini cuaca kurang mendukung. Sehingga hasil panen lebih tinggi dibandingkan jadi 2023 ini lebih bagus ya. Oke, nggak ada informasi yang begitu penting. Capex juga enggak ya. Tadi udah dijawab. Bagaimana strategi bisnis perseroan ke depan? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Karena kita butuh strategi ya. Karena di presentasi nggak ada penjelasan soal strategi. Aku nggak tahu kenapa nggak ada penjelasan soal strategi. Lina Monica, kamu mendapatkan penghargaan dari diriku. Karena pertanyaan yang bagus. Orientasi dan fokus strategi bisnis perseroan ada dua hal besar yang dikategorikan. Pertama, peningkatan kinerja operasional. Maksudnya apa ini? Kami akan tetap melanjutkan program intensifikasi di perkebunan. Intensifikasi ini bahasanya ribet nih, nggak tahu nih artinya apa. Teman-teman boleh komen artinya apa. Antara lain melakukan, nah ini penjelasannya, melakukan ini bahasa aneh lagi nih, mekanisasi di area perkebunan. Mekanik kali maksudnya ya. Memperbaiki water management, oh berarti artinya mesin. Mekanisasi artinya mesin. Dan juga melakukan peningkatan infrastruktur. Jadi orang nggak dipakai lagi, mereka pakainya mesin. Maksudnya begitu. Di samping itu, kami juga sudah memulai untuk melakukan program digitalisasi. Ada semua pakai mesin, bukan semua ya. Sudah mulai memakai mesin dan digitalisasi pemanfaatan teknologi untuk meninjau efektif dari aktivitas-aktivitas yang ada di perkebunan. Kedua, kami tetap melanjutkan dalam memperkuat balance sheet, yaitu dengan memberikan posisi yang seimbang untuk struktur permodalan dari perseroan. Iya, mereka kebanyakan ngutang sih. Kenapa nggak mereka melakukan right issue, ya kan? Daripada mereka masih lumayan banyak kan. Makanya aku senang kalau ininya masih ada ruang untuk mereka melakukan right issue. Mereka keluarin aja 10% lagi untuk mereka tambah modal. Jadi bukan pakai utang lagi. Kalau utang kan bunga yang dibayarkan lumayan juga besar. Selain itu kami juga akan terus berkomitmen untuk menerapkan ESG dalam segala aktivitas kegiatan perseroan dan juga menerapkan tata kelola. Jadi strateginya cuman mengurangi biaya kali ya. Nggak tahu nih mekanisasi ini mengurangi biaya atau enggak. Memperbaiki water management apa mengurangi biaya atau tidak. Kurang jelas. Ada apa rencana penerbitan obligasi yang mereka kurang duit aja sih. Kalau kita lihat bareng-bareng mereka kurang duit. Uang cashnya mereka lagi seret. Berapa target pendapatan dan laba bersih tahun ini? Maksudnya 2022 ya. Fluktuatif harga jual mereka berharap harga jual bukan volume. Jadi ini sulit. Berapa nilai belanja modal tahun 2023 dan untuk apa aja? Ini mereka masih belum ya. Kayaknya mereka nggak ada rencana, jadi capexnya nggak ada. Apakah perseroan ada rencana aksi korporasi pada tahun ini atau tahun depan? Untuk aksi korporasi tahun ini kan menyelesaikan mereka pinjam duit karena uang cashnya nggak ada.
Namun kedepannya tidak kemungkinan dari perseroan untuk kembali menerbitkan obligasi. Karena uang cash mereka seret, mereka pinjam uang lagi di tahun depan. Tahun ini maksudnya. Rencana optimalisasi produktivitas kebun sawit progresnya seperti apa? Dan progresnya sudah dilakukan persoalan berapa grow pendapatan apa sih? Nggak jauh sih sebenarnya harusnya. Mereka berharap produktivitas kebun sawit dapat lebih baik lagi ke depannya. Mereka cuma berharap aja. Untuk pendapatan dan laba bersih ke depannya sangat dipengaruhi. Mereka cuma harga sawit, bukan dari volume. Tanya jawab mereka kurang memuaskan akhirnya info. Jadi aku pribadi atau kurang menarik dari informasi-informasi yang ada beberapa pertanyaan bagus tapi dijawab kurang menarik. Tidak ada angka-angka yang jelas. Mereka cuman yang jelas ini Capex 2022 aja. Tidak ada strategi yang paling ini aja sih. Yang peluang bisnis di hilir dan mereka pun juga belum ketemu. Nggak tahu kapan ketemunya nanti. Apakah 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, tidak diketahui kapan gitu kan. So far tanya jawabnya kurang memuaskan. Dan ini historical harga saham SGRO ya naik turun. Mereka lebihnya trennya ini sideways lebih tepatnya. Naik turun mungkin cocok buat trader harian atau trader mingguan atau trader bulanan, tapi kalau untuk investasi jangka panjang enggak. Ya mereka sideways lebih tepatnya. Dividen pun mereka jarang-jarang ya. Dari 2000 sekian tapi jarang-jarang ini. 2022 bagi dividen banyak karena 2021 mereka merasa cuannya banyak. Ini sayangnya di sini. Mereka utangnya banyak tapi mereka bagi dividennya tinggi banget. Ini salah satu hal yang disayangkan. Ya ini sayang banget ini. Harusnya mereka bisa bayar utang. Harusnya mereka keep uang mereka untuk bayar utang. Keputusan yang kurang baik atau kurang bijak. Ini berita-berita tentang SGRO atau Sampurna Agro. Ya, ini kalian bisa cek sendiri di kontan.co.id. Di bagian search kamu ketik aja SGRO atau Sampurna Agro. Nggak ada berita-berita yang cukup menggembirakan ya, kecuali dividen yang besar. So, kita masuk kesimpulan SGRO ini atau Sampurna Agro ini utangnya besar. Jadi hati-hati. Dan akan tambah utang lagi. Karena kekurangan uang cash. Omsetnya tidak naik banyak. Tidak ada belum ketemu kali ya, bukan tidak ada. Belum ketemu produk hilir. Nggak tahu ketemunya kapan. Lalu itu aja sih paling ya. Overall kurang menarik sih kalau aku ya. Kurang menarik meskipun murah. Meski valuasi murah. So, apakah layak diinvestasikan? Jangka panjang tidak ya. Jangka panjang tidak layak investasi. Jangka pendek bagaimana? Jangka pendek pun enggak kali ya, enggak menarik. Jangka pendek enggak menarik. Pun tidak menarik. Itu aja sih paling. Kalau untuk judi atau spekulasi ya, aduh, susah ya.
susah. Ini pun mereka di harganya udah lumayan top ya. Dan di bawahnya itu mereka sekitar 1000 berapa gitu kan. Jangan masuk lah. Jadi apakah layak untuk jangka panjang? Tidak, jangka pendek pun juga tidak menarik. Ya paling gitu aja kesimpulan soal SGRO ini. Overall mereka kurang menarik kecuali mereka sudah ketemu produk hilir. Ini kuncinya di sini. Kalau mereka udah ketemu produk hilirnya, ini akan menjadi menarik. Oke deh. Oke, kalau misalnya ada informasi yang salah, kalian boleh koreksi di kolom komentar. Ada informasi yang kurang pun, kalian juga boleh tambahkan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.